Sobat PU, selamat datang di podcast PU Podcast. Bertemu lagi dengan saya Mia Rosmiati. Di podcast kali ini saya mengundang salah satu guru BK dan berbeda dengan minggu yang kemarin, yaitu Ibu Rati. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sekarang kesibukan apa aja nih? Kesibukan sekarang, Ya, terutama sih sekarang karena baru punya bayi nih. Jadi di rumah ngurus bayi. Terus selain itu juga yang utama di sekolah, ngurus anak-anak di sekolah, sedangkan saya itu di rumah. Gitu. Terus tiap minggunya juga pasti ada ke sekolah. Itu 1 hari 2 hari kerja. Gitu. itu teh gak stres Bu? Ya apalagi kalau misalkan lagi pandemi kayak gini ya, pasti semua orang juga stres ya. Iya, stres banget aku gak. Ya apalagi saya gitu ya baru punya anak gitu, ngelahirin di masa pandemi kayak gini, terus belajar juga kan, proses mengajar kayak gini dilaksanakan di rumah gitu, yang biasanya di sekolah ini dilaksanakan di rumah gitu. Jadi kayak apa ya namanya tuh, di rumah tuh harusnya kan fokus ngurus pekerjaan rumah kayak gitu kan ya. Iya. Ini malah harus disatukan juga dengan pekerjaan sekolah gitu kayak gitu. Jadi ya agak stres juga sih gitu, udah mengurus ngurus anak-anak di sekolah juga. Double ya Bu? Ya. Ngurus anak di rumah sama di sekolah. Sekolah aja. Oh ya, sebelumnya fakta dari stres itu apa sih Bu? Stres pernah enggak? Pernah? Semua orang pasti pernah stres. Pernah tuh Bu. Iya. Nah, definisi dari stres sendiri itu sebenarnya reaksi tubuh seseorang yang muncul akibat dirinya merasakan suatu ancaman atau ketakutan, atau dirinya masuk ke dalam suatu perubahan. Nah, biasanya nih ya, saya mau tanya, kalau misalkan Ibu Mia stres nih, Ibu Mia stres itu Ibu Mia merasakan apa coba? Pusing. Terus khawatir gitu, aduh. Campur aduk we kayak gimana Bu? Campur aduk kan. Biasanya suka pusing, Iya, deg-degan, pusing. kan Deg-degan, kayak ya gitu. benar. Benar kan, deg-degan tuh suka, kalau misalnya bahasa Sundanya masuk tepukuh gitulah, Iya, ngapa-ngapain teh, Iya. ya kan? Iya. Nah, kayak gitu. iya sih bener. Apalagi kalau misalnya nih aku dikasih tugas nih, kan kuliah nih Bu, dikasih tugas sama dosen. Udah beres tugas ini, langsung muncul. Iya. Kan bingung, malah gak dikerjain, malah aduh ini malah dibawa stres gening Bu. Iya gitu tuh Bu. Nah, penyebab dari stres itu apa Bu? Sebenarnya penyebab dari stres sendiri itu kebanyakan akibat dirinya tuh merasa khawatir akan sesuatu yang akan terjadi. Jadi sebenarnya itu tuh bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi akan terjadi dan belum terjadi. Kayak gitu. Misalkan nih ya, kayak sekarang nih lagi yang dialami oleh seluruh siswa pastinya. Pasti kan, aduh saya khawatir nih, saya takut dimarahin sama guru. Oh iya. Aduh saya khawatir nih sama orang tua, atau aduh saya khawatir nih tugas-tugas saya belum selesai kayak gitu kan, Dikerjain atau gitu. aduh saya khawatir nih gak akan naik kelas. Oh iya. Berarti berkesinambungan ya antara khawatir sama stres itu. Nah, jadi si stres itu kan, Iya. karena stres itu kebanyakan diakibatkan oleh kekhawatiran yang dirasakan akan sesuatu yang akan terjadi itu. Kayak gitu. Jadi sesuatu itu belum terjadi sebenarnya, tapi akan terjadi. Dan mungkin bahkan tidak akan terjadi. Kayak gitu. Cuman itu rasa khawatir aja gitu. Karena khawatir itu jadi bikin stres gitu ya. Nah, Cara menghadapi kekhawatiran itu nih Bu, gimana? cara menghadapi kekhawatiran, saya pernah baca nih di buku. Iya. Kalau misalkan cara menghadapi kekhawatiran itu ada rumus tahan. TAHAN. Benar ya? Tahan. Apa tuh? Tahan. T itu terima rasa khawatir itu dengan tenang. Tenang. Iya. Terima rasa khawatir dan akui kepada diri kalian sendiri bahwa oke nih, saya akui saya khawatir. Saya akui nih, saya takut kayak gitu, tapi ya oke lah, kayak kalian akui tapi dengan rasa tenang. Tarik nafas. Oh iya. Iya. Lanjut ke A. A itu amati pikiran kalian. Nah, kalian tuh tadi kan sudah mengakui nih, kalian tuh khawatir apa? Iya. Kalian tuh mengakui kalau misalnya kalian khawatir. Saya mengakui kalau misalnya saya takut kayak gitu kan. Iya. Nah, pikirin lagi, kamu khawatir kenapa sih? Amati gitu.
kamu takut tuh kenapa sih sebenarnya. Nah ternyata kalau misalkan dipikir-pikir setelah diamati, ternyata kamu tuh khawatir karena belum mengerjakan tugas, Iya itu. ya kan, belum melaksanakan remedial, atau enggak apa ya namanya teh, belum mengumpulkan buku perpustakaan mungkin kalau misalnya kelas 12. Iya bisa. Jadi utang. Utang Oh buku iya, kayak denda, gitu. kena Nah, denda. kayak gitu kan. Habis dari situ lanjut lagi ke A. Amati pikiran kalian. Nah, tadi kan kalian tuh sudah mengakui nih kalau misalnya kalian tuh khawatir, kalian tuh takut. Nah, setelah diamati, kalian tuh khawatir tuh kenapa sih? Ternyata kalian tuh khawatir karena belum mengerjakan tugas, atau kalian tuh khawatir karena sudah menumpuk tugas terlalu banyak, atau kalian tuh khawatir karena belum melaksanakan remedial. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke A. Nah, itu otomatis harus dihadapi. Hadapi lagi khawatiran kalian itu dengan cara yang baik. Harus dengan cara yang baik ya, biar khawatir itu segera terselesaikan. Nah, misalkan kalian tadi tuh khawatir karena apa? Belum mengerjakan tugas. Kalian tuh khawatir karena belum melaksanakan remedial. Remedial Nah, ya. kalau misalkan belum melaksanakan tugas, coba dihadapinya dengan cara apa? Dengan cara ya kerjain aja gitu. Gimana lagi? Kalau misalnya udah numpuk tugas, Iya, cicil tugas kalian satu per satu. Kalau misalkan khawatir belum melaksanakan remedial, berarti apa? Hubungi guru Hubungi, yang iya, bersangkutan. guru yang bersangkutan. Nah, habis dari situ setelah kalian hadapi, misalkan kalian khawatir karena tugas kalian tuh menumpuk terlalu banyak, habis itu kalian coba cicil satu persatu tugasnya, atau enggak kalian coba untuk menghubungi guru yang bersangkutan. Habis itu lanjut lagi ke A. Amati lagi perasaan kalian setelah menghadapi kekhawatiran kalian itu. Oh, amatinya 2 kali ya? 2 kali. Kan tadi mah amati lagi. Kalian khawatir itu karena apa? Karena apa dulu? Setelah itu langsung setelah dihadapi, amati lagi perasaan kalian setelah menghadapi rasa khawatir itu. Iya benar. Nah, dari situ amati lagi perasaan kalian setelah menghadapi rasa khawatir itu. Ternyata apa coba? Yang tadinya kalian tuh khawatir akan, aduh khawatir takut dimarahin guru Iya. nih, aduh khawatir nih tidak akan naik kelas kayak Nah. gitu. Ternyata setelah kalian dihadapi rasa khawatir itu, ternyata gak ada apa-apa kan? Iya sih. Iya kan, tugas beres ternyata. Terus yang tadinya khawatir gak naik kelas ternyata diusahakan oleh guru karena kalian udah mencoba untuk mengerjakan tugas satu persatu. Terus yang khawatirnya tadi takut melaksanakan remedial, setelah dihubungi guru yang bersangkutan, ternyata gurunya juga menerima aja. Iya kan? ya. Gak tiba-tiba siswa apa namanya Bu, saya belum melaksanakan remedial. Terus tiba-tiba sama guru dimarahin gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kecuali ya ini mah, kecuali kalau misalkan kalian belum melaksanakan remedial, tapi itu tuh udah ditunda, guru udah mengasih kesempatan, tapi malah ditunda berapa bulan, baru datang tiba-tiba pas saat mau kenaikan kelas. Itu Nah, mah beda lagi ya. Itu nggak boleh kayak Nggak gitu. boleh. Kalau misalkan guru pasti kan kalau ada remedial tuh ngasih waktu kan untuk melaksanakan Iya. remedial sampai kapan. Nah kalau misalnya kayak gitu, coba deh guru-guru hubungi guru yang bersangkutan kayak gitu. Nah kebanyakan di siswa yang curhat gitu kan, kenapa Kak, kalau misalnya ibu tanya nih, kenapa kamu belum melaksanakan remedial gitu kan, padahal udah dikasih waktu gitu kan sama gurunya. Bu takut sama guru mah gini nih, udah dicoba dihubungin belum. Lah kamu udah takut duluan, tapi kamu belum hadapin gitu kan sama guru yang bersangkutan. Terus apa yang kamu khawatirin kalau misalnya kayak gitu? Udah dilihat-lihat karena gurunya kadang suka galak atau enggak suka jutek gitu kan. Coba deh kalian hubungi, tapi tentunya dengan cara yang baik. Baik. Jadi hubungi guru yang bersangkutan dengan cara yang baik, dengan etika yang baik, etika berkomunikasi yang baik. Seperti kata guru juga gak akan marah kalau misalnya kayak gitu kan. Ya nggak sih? Ada Tiba-tiba suka misalkan- khawatir duluan ya. Iya, tiba-tiba belum apa udah aduh takut nih Takut. kayak gitu kan. Udah gak akan mungkin. Jadi kayak saya setiap ke siswa pasti selalu bilang, coba hubungi dulu dengan cara yang baik, dengan baik-baik, dan otomatis dengan etika yang baik pula. Gak akan mungkin guru tiba-tiba marah, ya kan? Apa ya, guru juga manusia atuh. Iya. Mual apa ya, kalau bahasa Sunda mual ujuk-ujuk marah kalau Nggak misalkan ada nggak ada sebabnya. sebabnya mah gitu kan, asa naon tuh piraku gitu kan guru gitu tiba-tiba marah. Nah setelah kayak gitu lanjut ke N. N, Nah, terakhir N. itu adalah nikmati perasaan kalian Oh. setelah menghadapi kekhawatiran itu, dan apa ya, otomatis kalian merasa lega, Tenang. tenang, kayak gitu kan. Dan ternyata
kalian yang kalian Nggak ada khawatirin apa-apa. nggak ada apa-apanya. Ya Iya ampun. sih, bener-bener. Iya, sebenarnya mah kalau misalkan dari kesimpulan dari semua itu, dari rumus tahan itu bisa diambil kesimpulan bahwa cara terbaik untuk menghadapi kekhawatiran itu adalah dengan cara menghadapinya. Iya. Kalau misalkan bukan lari darinya gitu. Jadi kalau misalkan setiap permasalahan apapun, kalau misalkan lari gak akan mungkin selesai kan. Iya sih, benar. Pokoknya semua hal yang ada di dunia ini kalau misalnya kita hadapi pasti ada solusinya. Ada solusinya pasti. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya Jalan keluarnya. nah, kalau misalnya kita lari gitu, nggak mau kayak gini, takut belum apa, terus kalian tuh udah aja lari Dari masalah, dari masalah. masalah kayak gitu, ya nggak akan selesai, malah jadi mengakibatkan stres. Tuh. Ternyata khawatir itu dapat mengakibatkan stres. Tuh. Nah misalkan kayak saya ambil contoh nih ya, kalau misalnya dari Boleh, khawatir boleh. sama stres itu, kayak tadi aja contohnya, belum mengerjakan tugas, mengakibat tugas terlalu banyak menumpuk nih ya. Contoh dalam siswa nih ya Bu, bagi siswa. Nah kalau misalkan kalian punya pikiran negatif, kalau misalnya pikiran negatifnya Udah netting gitu. udah negatif tinggi, aduh udah tugas numpuk nih, udah malas ngerjainnya. Nah reaksi tubuh yang bakal muncul apa? Ya pusing Bu. Iya, males. Terus jadi ya udah, jadi malas. Ujung-ujung mah Ya ujung-ujungnya mah nggak akan dikerjain, malah jadi stres aja kayak gitu. iya kan. tak itu Bu. Nah, coba kalau misalkan si pikiran negatif itu dijadikan pikiran positif. Ya Misalnya misalkan tugas, ya udah ngakuin tugas nih udah banyak numpuk gitu kan, tapi dia masih punya pikiran positif ke diri dia sendiri bahwa kalau misalkan tugas ini tuh sebenarnya adalah proses dia untuk bisa belajar lebih banyak kayak gitu. Pasti reaksi tubuh yang akan ke diri dia rasakan pasti kan malah jadi semangat ya kan. Iya. Kayak gitu malah jadi apa ya namanya teh, semangat untuk mengerjakan gitulah, jadi bugar kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Beda kalau misalkan kita belum apa-apa udah punya pikiran negatif, pasti respon Iya ke sih. tubuh kitanya juga udah belum apa-apa udah aduh males kayak gitu kan. Bawaannya gitu udah males. Malah pusing lagi ya kalau di pikiran terus mah. Malah gak dikerjain gitu. Sok jadinya tuh kayak kalian sehari-hari tuh ya malah aduh tugas banyak nih di rumah nggak dikerjain, nggak diapain, malah pusing. Terus kalian tuh sehari-hari tuh ngapain aja gitu, tiduran mikirin tugas tapi nggak dikerjain. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kadang mah nyesel Bu. Nah nyesalnya Kenapa di akhir. gak kemarin gitu dikerjain gitu ya. Malah dipikirin. Malah dipikirin. Tapi yang lebih parah malah ada juga yang aduh Iya. tugas banyak, ya udahlah aku main aja, dipikirin. Oh ada yang gitu ya. Tapi malah jadi ujung-ujungnya nih Cari kesenangan gitu ya Bu ya ya. nyari kesenangan. Nah ujung-ujungnya pas akhir semester malah jadinya tuh, Bu saya mau ngejar ini nilainya belum tuntas. Kemarin kemana Nah aja gitu iya. gitu kan. Malah dia sebelumnya emang gak stres, tapi pas akhirnya pokoknya gini, kalau misalkan ada masalah yang belum kalian selesaikan pasti akan ada akibatnya. Catet tuh. Misalkan sekarang iya sih enggak, sama guru gak akan ditanyain. Iya tuh. Pasti ujung-ujungnya ya kalau misalnya sama guru gak ditanyain paling gak ada yang ngomong. Nah Gitu itu. kan. yang ngerasain juga kalian sendiri Iya. gitu kan gitu. Terus cara mengatasi stres nih Bu. Cara mengatasi stres. Nah kalau misalkan untuk siswa sekarang, Nah bagi siswa aja. siswa sekarang di masa pandemi gini, ini sih setelah saya amati ke siswa di sini ya. Iya. Nah satu sih saya suka bilang ke siswa, coba deh lagi kayak gini, lagi pandemi kayak gini, lagi BDR kayak gini kan, kalau misalkan di sekolah mah jelas nih hari ini tuh dari jam 7 sampai jam berapa itu tuh kalian tuh belajar ini Iya, ada ada jamnya, jadwalnya. ada jadwalnya, kecuali nanti paling pulang sekolah. Nah, pulang sekolah kalian itu mah bebas. Kalian mau Bebas. ngapain paling nantilah malam ngerjain tugasnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi BDR kayak gini kan di Iya. rumah gak ada Rebahan. jadwal, gak rebahan, gak ada jadwal yang pasti gitu kan ya. Nah pasti saya kalau misalnya ke siswa bilang coba deh bikin daily activity kalian sehari-harinya kayak gimana. daily Iya activity. betul. Jadi bikin jadwal sehari-hari kalian tuh gimana selama BDR ini. Pokoknya dicatat aja gitu. Dicatat.
Ya belum dikerjain sih sebenarnya mah, cuman cobalah bikin rencana yang akan Iya. kalian coba kerjakan. Misalkan jam pasti yang muslim tuh jam 5 atau setengah Iya. 5 kalian bangun deh coba untuk sholat Subuh. subuh. Nah kayak gitu, abis sholat subuh kalian jangan tidur lagi. Coba deh bantu-bantu Mama di dapur, beres-beres. beres-beres, nyapu, ngepel Iya. kayak gitu. Terus habis beres-beres misalkan jangan langsung tidur lagi kan ada absen. Oh Ya iya, kan, oh ada iya. absen. Jangan lupa ada absen. Itu kalian harus jam 7 absen. Kayak Absen. gitu. Pasti kalau misalnya habis dari situ juga tugas kan mulai tuh banyak yang muncul di classroom. Coba kalian mulai kerjakan satu persatu setiap harinya. Ada tenggatnya nih, misalkan saya harus bisa beres sampai jam 12 zuhur. Oh Kayak iya. gitu. Atau enggak misalkan sampai jam 2 deh. Kayak gitu. Habis itu setelah kalian ngerjain tugas, habis itu kalian sholat zuhur, makan, atau enggak sekarang mah ada makan sambil ngerjain tugas bisa Bisa, kan ya? bisa. Kayak gitu. Atau enggak habis dari situ kalian bebas deh mau ngapain Mau setelah ngapain. tugas selesai. Semua bebas, kalian mau bikin jadwal kalian sehari-harinya kayak gitu. Seenaknya aja, Seenaknya aja, kalau malah misalnya lebih enak. ngerjain tugasnya malam kan iya seenaknya aja pokoknya Enaknya mah aja. catet rencana gitu ya. Bikin coba Iya. rencana kalian biar sehari-harinya tuh kalian tuh apa ya namanya tuh tertata deh. Intinya. Kecuali kalau misalkan ada tiba-tiba nih, tapi kan lu suka tiba-tiba ada hal yang nggak terduga gitu kan. Misalkan si Ngedadak mama gitu. nganterin cenah ke dokter Biasanya gitu kan. iya. Tapi kan maksudnya tuh dari situ kalian bisa milikin ada misalkan harusnya kalian ngerjain tugas dari jam segini sampai jam segini, kalian tapi harus ngerjain dulu orang tua kemana gitu. Oh ya udah mundurin lagi aja, jadi yang harusnya ngerjain tugas sampai jam Jam ya. ini bisa dimundurin karena kita yang ngerjain dulu, jadi ada Oh Jadi ada jangan, teman sih. Iya. aduh tapi harus digeder sampai jam 2 harus beres gitu Gak gitu juga. gitu kan. Pokoknya seenaknya, senyamannya gitu. Nyamannya malah lebih Iya. enak kan ya kalau Iya. bisa kayak gitu. Jadi nanti juga kebiasaan tuh ya. Nah benar, kebiasaan. Jadi apalagi untuk yang cewek ya, Iya. untuk yang cewek mah cobalah kan pasti jadi ibu rumah tangga. Iya. Benar-benar ya Bu ya. Ya kan, habis dari situ bikin itu kan coba. Nah sekarang nih ya problematika anak sekarang tuh apa coba? Bangunnya siang. Iya. Udah mah lagi pandemi gini ya. Bangunnya siang. Itu tuh banyak banget yang belum absen, bangunnya tuh baru jam 9. Kadang kan bangun tapi tidur lagi. Bangun, kamu sholat subuh nggak? Sholat Bu, Tidur tapi lagi. tidur lagi. Nah gitu. Nah gitu. Jadi coba setelah itu tuh coba dah kalau misalnya lagi BDR kayak gini, kalian tuh karena sekolah mah kan udah jelas gitu ya kan, jam 7 tuh harus ada di sekolah. Berarti otomatis kalian bangunnya pagi kan kalau Iya. misalkan sekolah biasa. Nah kalau lagi kayak gini coba kalian biasakan bangun pagi juga. Jadi setelah sholat subuh tuh jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Nanti Coba juga biasakan. jadi kebiasaan lagi gitu Nah ya. itu coba apa ya namanya tuh kalian ya apa samain lah sama waktu kalian sekolah biasa gitu kan. Jadi coba biasakan untuk bangun pagi. Sok sekarang kalau misalkan yang dirasain nih ya, kalau bangunnya siang, yang dirasain gimana coba? Ya kebawaannya sananya tuh suka males we Ya, gitu. males, ngantuk, Ngantuk. Iya. pusing. Nah pusing Ya iya. kan bener. Kayak tidur kebanyakan. Tidur lama-lama. Tidur kebanyakan, bangun siang tuh efeknya tuh malah bukannya semangat, Iya. tapi malah jadi Malah- males ngapa-ngapain, aduh ngantuk, Bener-bener ya kan, aduh ngantuk, males, pusing, kayak gitu Iya. kan, pusing juga iya Nah, bener. bener kan, jadi cobalah kalian bangun pagi, kayak gitu, abis dari situ coba kalian olahraga. Nah sempetin Nah, nyempetin olahraga. olahraga tuh harus disempetin, ya gimana ya, mau 5 menit, mau 10 menit, tiap pagi coba deh olahraga. Mau itu ada udah apa namanya teh kan lagi kayak gini masa wek Kan bisa di keluar. rumah ya. Bisa di rumah, bisa push up, bisa apa coba sit up kayak gitu kan, Senam yoga. senam yoga bisa sekarang mah lewat YouTube tuh Iya. ada juga tutorial tuh. Bener-bener banyak Kayak banyak sebenarnya, biar apa ya namanya tuh respon ke tubuhnya juga positif, jadi seger gitu bawaan, Bawaannya, sehat iya. juga kan, apalagi lagi pandemi kayak gini kita harus menjaga imun, menjaga tubuh juga kan. Iya, iya. Nah, selanjutnya biasanya anak-anak tuh ini apalagi anak cowok Iya. ngerokok sama ngopi. Nah coba deh kalau lagi kayak gini biar nggak stres nih ya, coba jaga asupan gizi kalian, Iya. makan makanan yang sehat,
Jadi coba bukan kurangi sih, batasi Batasi. konsumsi kafein setiap harinya. Misalkan kopi sama rokok. Rokok. Nah, karena sekarang tuh biasanya karena ngopi itu biasanya anak tuh jadi suka tidurnya malam. Iya. Ya, tidur. Bu, udah saya emang nggak kenapa bangun siang tuh gara-gara misalkan ngopi sambil main game. Iya. Baru tidur tuh jam 2 katanya tuh, makannya bangun tuh jam 10. Ya nggak gitu kan. Makanya kalau misalkan itu mah coba deh kalian kurangi. Boleh sih minum kopi gitu, boleh iya. minum rokok. Cuman coba batasi. Soalnya kan emang kebanyakan apapun yang kebanyakan yang berlebihan itu tidak baik. Terus selanjutnya biasakan untuk tidur cukup kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk ukuran anak SMA sekarang gitu ya, tidur antara 8 jam juga udah cukup. Udah cukup, Bu. 5-8 jam ya, Iya. udah cukup. Jadi kalau tidur kebanyakan ya gitu, sebenarnya kurang tidur sama tidur kebanyakan tuh efeknya sama. Iya, ya bener. Ngantuk gitu kan. Ya coba makanya tidur yang cukup deh. Jadi kalau misalkan kita tidur jam 9 nih, atau enggak kalau misalkan bagi anak-anak sekarang mah jam 9 katanya masih pagi, iya. jam 10 misalkan, coba deh kalian biasakan tidur jam 10 Maksimal gitu ya. 5 jam, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 Tuh. Tapi kan kalau misalnya itu yang tidur jam 9 10, 11, 12, 1. 2, 3, 4, 5. Tuh. Iya. Sebenarnya 8 jam tuh kalau misalnya menurut saya udah kebanyakan Udah sih. cukup itu Udah teh. cukup, Iya. malah kadang suka tidur jam 11 karena punya baik ya. Iya. Dia suka bangun dia. Suka Iya. bangun begadang jam 11. Sebenarnya tidur abis itu tidur jam 11, bangun jam 4 juga udah jam 4 misalkan pergi apa. Iya, terus nyampe, beberes. Enggak. Oh, terus kayak gitu. Malah jadi enak aja segar. gitu ya. Terus habis itu abis bangun kayak merasa tidur udah cukup, bangun sholat subuh, beberes, terus abis itu ngerjain apa namanya tuh pekerjaan rumah kayak nyapu semua beberes Iya. kayak gitu, malah enak gitu Enak kan. iya. Jam 8 tuh udah nyantai nih gitu kan, udah Iya. nyantai tinggal ngerjain yang lain atau nggak mau apa namanya me time me time mau scroll IG dulu Iya, atau apa, me time. atau sekarang mah kalau kita ngontrol anak ngontrol siswa. Oh iya. Nah, abis dari situ kalau misalkan kalian selain itu ya, misalkan kalian punya stres tersendiri karena hal lain, masalah yang lain. Nah, banyak juga siswa tuh yang kurang terbuka dan merasa belum apa-apa tuh udah takut untuk menceritakan permasalahannya ke orang lain. Misalkan Kan kalau misalkan stres juga yang dialami siswa kan bukan hanya karena tugas aja ya. iya, Banyak bukan tugas faktor aja. eksternal yang lainnya. Misalkan ada masalah di keluarga Masalah keluarga iya. atau masalah pertemanan gitu. Nah, kalau misalkan kalian dipendam sendiri, Iya ya. pasti misalkan kalian udah merasa udah Bu, udah dihadapin, udah nyoba saya hadapin, tapi hasilnya nggak ada gitu. Hasilnya bakal stres sendiri gitu. Apabila tapi hasilnya belum ada, coba kalian ngobrolkan dengan orang yang kalian percaya. Oh iya. Jadi Yang menurut saya percaya Iya, gitu ke siapa. dipercayakan gitu kan. Iya. Soalnya kalau misalkan kalian stres punya masalah dipendam sendiri, ya Iya. bingung juga. Misalkan kalian udah menghadapi, Itu juga udah bikin stres, Bu. iya kan, udah ngadepin tapi gak ada hasilnya gitu kan. Tapi nggak coba tanya ke yang lain gitu, yang menurut kalian tuh bisa berkompeten atau yang bisa dipercaya lah minimal. Kan maksudnya tuh setidaknya kalau misalkan kalian ngobrol sama orang lain ada masukan gitu kan, masukan yang masukan lain yang sebenarnya mungkin sebelumnya nggak dipikirkan oleh dia gitu kan. Jadi kamu tuh sebenarnya kalau misalnya udah cerita nih, kamu sebenarnya coba kayak gini, Iya. kan ternyata oh iya ya bener, coba deh kayak gitu dengan cara kayak gitu, mungkin Bener-bener. kan bisa membantu kayak gitu. Jadi jangan takut untuk menceritakan permasalahan kalian, tapi asalkan orang yang kalian ceritakan itu sudah kalian percaya. Jadi sebelum ke orang lain, coba kalian ceritakan, misalkan kalau misalnya ada permasalahan dengan teman yang terdekat dulu deh. Kalau misalkan kalian merasa kalian percaya sama orang tua, coba kalian ceritakan ke orang tua. Iya, Biar orang tua juga tahu gitu, kalian tuh berteman dengan siapa aja. Nah, terus ada permasalahan tuh apa aja di sekolah. Jadi kalau misalkan ada siswa yang tiba-tiba di sekolah tuh mogok sekolah kayak gitu, setelah ditanyakan ke orang tuanya nggak tahu atau apa-apa. apa-apa. Iya Ternyata benar. setelah ditanyakan ke siswanya ada permasalahan dengan temannya, makanya dia jadi mogok sekolah kayak gitu kan. Jadi
apa ya namanya teh, kalau misalkan sebelumnya mah jadi sebelum keluar gitu, coba deh kalian obrolkan dengan orang tua kalian. Iya. Karena ya mau nggak mau ada orang tua kalian teh kan orang yang paling Paling dekat, ya. terdekat oleh kalian gitu. Kalau misalkan kalian merasa kurang dekat dengan orang tua, kalian misalkan nyaman ke guru, menceritakan ke guru, boleh coba ya. kalian ceritakan ke guru. Kayak misalkan ke ibu. Iya. Saya Boleh tuh. terbuka banget lah kalau misalkan emang Intinya ada jangan sesuatu. dipendem ya, Bu. Iya, soalnya kayak apa ya, kalau Ibu Mia sendiri kan kalau misalkan ada masalah pasti kan pengennya cerita ke Ceritain orang gitu, mending setidaknya mah biar ada masukan gitu kan, apa Iya, nih, ada saran ada gitu. saran yang masukan yang bisa nanti kalian coba gitu. Iya, nah Kayak gitu. gitu. Kalau misalkan dipendam sendiri mah udah gak akan selesai kayak gitu mah, jadi stres sendiri. Nah, itu juga bikin stres ya ternyata. Sebenarnya mah semua orang itu pasti stres, pasti pernah merasakan stres. Cuman ya dengan alangkah baiknya, maksudnya apa ya namanya, stres itu jangan kalian pendam sendiri, tapi sebelumnya juga coba kalian hadapi kekhawatiran itu atau stres itu dengan cara yang baik. Nah, pokoknya hadapi dulu itu. Ya, hadapi dulu, pokoknya apa-apa harus dihadapi dulu, Jangan lari dari kenyataan. Kayak gitu. Iya. Ngerti lah sekarang mah. Jadi ada solusinya. Jadi pokoknya kalau aku stres, hadapi dulu apapun itu Semua hadapi. Pokoknya ada apa ya, kalau misalkan kami bilang mah ada semua permasalahan hidup harus dihadapin. Dan kalau misalkan lari mah nggak akan ada apa-apa. Kayak gitu kan. Iya, benar. Kayak gitu. Ya kerasa ya, Bu. Udah Ngobrol-ngobrol. Aduh, Ibu bermanfaat banget. Insya Allah semoga ya sedikit sih materinya, mungkin atau enggak kalian ada sebenarnya mah udah tahu, cuman ya insya Allah bisa menambah informasi atau bermanfaat untuk kalian. Itu ada pesan gak nih buat pendengar setiap PU, Bu? Untuk siswa-siswa nih ya, khususnya siswa-siswa PU yang Ibu sayangi, di masa pandemi ini emang nggak ada sih yang pengen gitu kan BDR kayak gini. Iya. Jangankan kalian deh, guru juga sama kok, nggak mau kok kayak gini. Kalau misalkan kalian stres, guru juga sama stres juga. Cuman maksudnya kalau misalkan ya itu balik lagi, kalau misalnya kalian merasa udah stres BDR kayak gini tuh, coba deh kalian misalkan stresnya tuh kenapa, misalkan masalah kuota kan udah ada solusinya, udah dikasih dari pemerintah. Terus kalau misalkan udah tugasnya nggak ngerti, coba deh tanya sama teman terdekat. Kalau misalkan lagi pandemi ini nggak boleh kemana-mana tuh, tanya misalkan ke tetangga atau kayak gimana, kan bisa kerjasama dengan teman. Kan kebanyakan itu ada tuh temennya yang dekat sama rumah tuh. Iya. Coba deh kalian kerjain bareng sama teman. Sebenarnya lewat HP juga bisa, Bu. Kan sekarang mah apalagi WA mah gratis kan. Iya. Maksudnya tuh udah nggak pakai yang aplikasi sama data yang gitu ya. WA video call bisa. Nah, guru-guru juga sama dah. Gimana ya, lagi BDR kayak gimana, yang biasanya ngajar di sekolah gitu tiba-tiba harus ngajar di rumah, terus gak tatap muka dengan kalian, apalagi dengan anak kelas 10 yang sekarang tuh gak tahu kan kayak gimana gitu, tiba-tiba harus ngajar via online. Siswa baru ya? Siswa baru. Jadi ya sebenarnya mah setiap siswa maupun guru atau semua juga, jangankan siswa guru lah, maksudnya tuh semua orang, karyawan atau apa, ibu rumah tangga, semuanya di masa kayak gini pasti stres. Cuman maksudnya tuh cobalah kalian hadapi stres ini di masa kayak gini tuh dengan cara yang baik, jangan melarikan diri, malah kalau melarikan diri malah kalian malah menambah masalah baru untuk diri kalian sendiri. Betul tuh. Sekian ya, Bu, terima kasih sudah mau diajak ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing tentang cara mengelola stres dan kekhawatiran itu. Mohon maaf juga kalau misalkan banyak salah tuh balelo gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan balelo tuh maaf, atau kayak semoga informasi ini yang Ibu berikan bisa dimengerti oleh kalian dan dapat bermanfaat banget, Bu. Insya Allah. Jadi tahu, jadi cara ngatasinya udah tahu lah, Bu. Insya Allah. Nah, sekian podcast minggu ini. Jangan lupa kalian dengerin podcast setiap hari Rabu jam 10. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.